Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sehat? Semoga kalian sehat ya di era pandemi seperti ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Bapak mau kalian melakukan yel-yel terlebih dahulu. Jika Bapak bilang selamat pagi, semangat pagi, kalian menjawab pagi ya, siap ya? Semangat pagi. Pagi. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan yel-yel ini kalian tetap bersemangat dalam menempuh pelajaran ini dan tidak mengantuk. Baiklah, materi kali ini seperti yang Bapak kemarin janjikan, yaitu materi tentang sistem suspensi. Akan Bapak tampilkan mengenai PowerPoint-nya ya. Baiklah, anak-anak bisa melihat di samping sini mengenai PowerPoint sistem suspensi. Apakah anak-anak tahu di sini apa itu yang namanya sistem suspensi? Siapa yang berani? Ridwan? Siapa yang berani? Oh. Baiklah. Kenyamanan berkendara itu merupakan faktor utama dalam berkendara. Misalkan anak-anak mengendarai sebuah mobil, kan pasti jalannya kan tidak selalu rata kan tidak selalu mulus kan pasti suatu saat ada yang bergelombang. Nah, disinilah sistem suspensi itu berfungsi. Jadi sistem suspensi itu adalah sistem yang menyerap kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata, agar kejutan tersebut, guncangan tersebut tidak langsung menuju ke bodi atau kabin, sehingga kenyamanan berkendara itu bertambah. Bisa dilihat ya di samping ya anak-anak. Sistem suspensi tersebut terletak di antara roda-roda dengan bodi kendaraan. Seperti itu. Ya, sistem suspensi itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen ini itu jika ada salah satu komponen yang rusak, maka akan mempengaruhi komponen yang lain dan sistem suspensi atau kenyamanannya itu akan terganggu. Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip kerja dari sistem suspensi. Secara sederhana, prinsip kerjanya itu seperti pada saat roda itu melewati jalan yang bergunduk atau tidak rata, maka kejutan dari jalan tersebut itu akan masuk ke upper arm atau lower arm dahulu, kemudian langsung ke pegas. Di pegas ini nanti akan gaya kejutan itu akan ditahan oleh pegas. Pegas nanti itu akan memanjang atau memendek sesuai dengan kebutuhan, dan agar guncangannya itu tidak terlalu besar, oscilasinya tidak terlalu besar, efek dari pegas tersebut, maka akan diperhalus oleh shock absorber. Berarti shock absorber ini merupakan komponen penting yang nanti akan memperhalus oscilasi agar tidak terlalu kencang guncangannya dan tidak masuk ke kabin. Secara sederhananya seperti itu untuk sistem suspensi. Untuk selanjutnya anak-anak, apakah anak-anak tahu tipe-tipe dari sistem suspensi? David, Ridwan, tahu tidak? Secara umum sistem suspensi itu ada dua. Yang pertama itu sistem suspensi rigid, dan yang kedua itu sistem suspensi independen. Sistem suspensi rigid atau sistem suspensi kaku itu sistem suspensi yang roda belakang antara kanan dan kiri itu dihubungkan dengan satu poros, seperti di gambar. Anda bisa melihat ya, dihubungkan dengan satu poros aksel yang saling memengaruhi, sehingga pada saat roda kiri itu roda kirinya itu menatap gundukan, maka roda kanan itu juga akan terpengaruh. Jadi roda kiri naik, roda kanan turun. Jadi seperti pokoknya kaku. Dan sistem ini biasanya terdapat pada kendaraan-kendaraan dengan beban yang berat, seperti truk, tronton. Mengapa? Karena sistem ini itu termasuk sistem yang perawatannya mudah, sederhana, dan kuat menahan beban yang berat. Sistem ini. Dan yang kedua, selanjutnya adalah sistem independen. Sistem independen itu sama dengan sistem yang bebas. Roda kiri dan belakang mobil itu tidak dihubungkan secara langsung oleh aksel atau poros, namun nanti akan dihubungkan dengan yang disebut dua flexible joint. Sehingga pada saat roda kiri menatap gundukan, roda kanan tidak akan terpengaruh naik turun, roda kanan akan tetap. Jadi independen bebas ini, roda kiri dan roda kanan itu tidak saling mengaruhi. Dan sistem ini itu biasanya terdapat di mobil penumpang atau mobil keluarga.
Kenapa? Karena kelebihan dari sistem ini, penyerapan kejutan dari permukaan jalannya itu lebih baik, sehingga di kabin atau pengendara itu merasakan guncangan yang sedikit, sehingga kenyamanannya itu lebih baik daripada sistem rigid atau sistem suspensi independen. Namun jika sistem suspensi independen pada umumnya itu jika ditopang oleh beban yang berat, maka fleksibel joint-nya itu akan mudah patah. Seperti itu. Oleh karena itu tetap menggunakan sistem suspensi rigid. Anak-anak. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah istilah dari unsprung wedge dan sprung wedge. Apakah anak-anak tahu apa itu sprung wedge dan unsprung wedge? Siapa yang tahu? Untuk sprung wedge ini merupakan bobot kendaraan. Sprung wedge itu bobot kendaraan yang ditopang oleh pegas. Seperti mesin, transmisi, chassis, bodi, kabin itu ditopang oleh pegas. Sehingga nanti jadi kejutannya tidak masuk ke kabin. Untuk yang unsprung wedge itu merupakan bobot kendaraan yang tidak ditopang oleh pegas, seperti roda, pelek, axle, seperti itu. Dua bobot ini, unsprung wedge dan sprung wedge, itu akan menimbulkan osilasi, guncangan bila mobil itu akan melewati jalan yang tidak rata. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis osilasi berdasarkan dua jenis tadi, unsprung wedge dan sprung wedge. Yang pertama adalah osilasi tipe sprung wedge. Ada 4 secara umum, yaitu yang pertama pitching, yawing, terus bouncing, dan rolling. Yang pertama seperti dilihat di samping ya anak-anak. Yang pertama itu pitching. Apa yang dimaksud pitching? Pitching adalah gejala di mana pada saat mobil melewati sebuah jalan yang berlubang atau tidak rata, maka bagian depan mobil dan bagian belakang mobil itu akan naik turun secara berlawanan, secara berlawanan terhadap titik berat tengah mobil. Yang disebut pitching pada saat melewati jalan yang tidak rata. Dan hal ini disebabkan oleh pegas yang memiliki kekuatan yang lemah. Pegasnya itu lemah atau akselernya ini juga tidak berfungsi. Untuk yang selanjutnya adalah rolling. Rolling itu di mana saat mobil melewati jalan yang bergelombang dan bodi mobil samping kiri itu naik turun. Beda dengan dan pitching ya. Kalau pitching kan depan belakang. Kalau rolling itu samping kanan kiri. Naik turun terhadap di tengah mobil. Dan yang selanjutnya adalah bouncing. Bouncing kan ini bahasa Inggrisnya dari pantulan. Nah, bouncing ini ketika biasanya kan kendaraan melewati jalan yang tidak rata dengan kecepatan yang tinggi, sehingga mobil itu akan melompat-lompat, mantul-mantul secara vertikal. Bodi keseluruhan mobil itu akan mantul secara vertikal. Ini yang disebut bouncing. Dan yang selanjutnya adalah yawing. Yawing itu bisa kita katakan sebagai mobil yang oleng. Jika kita lihat vertikal dari atas, maka bagian depan mobil dan belakang mobil itu akan oleng ke kanan dan ke kiri. Yawing. Ini biasanya disebabkan oleh ban yang aus atau keausan. Ban itu disebabkan oleh perawatan yang kurang. Seperti truk jarang sekali di groove, untuk mobil jarang sekali dirawat dan diganti. Nah, itu dapat menyebabkan yawing. Lalu yang selanjutnya adalah osilasi tipe dari unsprung wedge. Osilasi tipe unsprung wedge adalah terdapat 3 jenis: hopping, tramping, dan satunya wind up. Hopping itu di mana posisi roda kanan dan roda kiri saat melewati jalan yang bergelombang itu akan naik turun, naik turun. Ini disebut hopping. Sedangkan yang disebut dengan tramping, gerak oksilasi naik turunnya rodanya naik turun, tapi namun secara berlawanan. Jika roda kanan itu naik ke atas, roda kiri itu akan naik ke bawah. Ini yang disebut sebagai tramping. Naik turun antara roda kiri dan roda kanan secara berlawanan. Dan ini biasanya terjadi di suspensi rigid anak-anak. Suspensi rigid kan kaku, nah itu kan saling mengaruhi. Nah ini biasanya terjadi yang namanya tramping. Dan yang kedua adalah wind up. Wind up ini adalah gejala di mana pegas daun ini akan melingkir. Pegas daun yang dimiliki oleh suatu kendaraan itu akan melingkir di sekeliling poros axle karena adanya driving torque weight atau momen penggerak kendaraan. Dan ini tuh jarang terjadi. Pada saat saya melakukan magang di perusahaan,
build up ini sedang terjadi di kota besar. Dan untuk selanjutnya adalah anak-anak, dan selanjutnya adalah mengenai bagaimana anak-anak, apakah sudah paham atau belum? Kalau sudah paham nanti akan saya lanjutkan lebih dulu ya. Paham? Saya lanjutkan dulu ya. Bila yang kemudian adalah komponen-komponen sistem suspensi. Komponennya itu ada banyak sih, seperti pegas, absorber, stabilizer, terlibat, terus trunnion, dan yang paling inti itu pegas. Pegas itu fungsinya kan tadi sudah saya sebutkan sebagai peredam kejut. Pegas berfungsi sebagai peredam kejut dari permukaan jalan yang tidak rata. Pegas ini kok akan memanjang dan memendek sesuai dengan kebutuhan, dan pegas ini memiliki sifat yang elastis, biasanya terbuat dari baja, dan pegas ini terdiri dari banyak jenis seperti pegas daun, pegas koil, kemudian ada pegas udara. Yang kedua adalah komponen shock absorber. Komponen ini adalah komponen yang sangat penting. Komponen yang penting yang nanti fungsinya itu nanti akan menyimpan energi mekanis di shock absorber ini, dan nanti itu akan memperhalus gaya dari pegas tersebut karena mendapatkan kejutan dari permukaan jalan yang rata, maka akan diperhalus oleh shock absorber, dan nanti oscilasi yang terjadi itu akan diminimalisir oleh shock absorber. Maka shock absorber ini membutuhkan perawatan yang cukup, yang harus baik. Ya tidak shock absorber saja, tapi semuanya itu cukup baik. Baiklah, seperti itu materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa lihat di samping ini ada beberapa soal tugas. Soal ini merupakan soal yang terdiri dari beberapa gambar asli dari komponen sistem suspensi, yang tugas kalian nanti akan saya buat secara berkelompok, dan tugas kalian adalah mendiskusikan nama, prinsip kerja, kemudian apa penyebab kerusakannya, jenis kerusakannya, pokoknya karakteristik mengenai gambar-gambar komponen samping ini. Baiklah, saya akan bagi kelompok ya. Di kelas ini ada 30 orang, berarti saya akan bagi menjadi 6 kelompok saja. Jadi terdiri dari 5 orang. Baiklah, yang saya tawarkan adalah kalian ingin memilih sendiri kelompoknya, atau saya yang handle. Oh, ingin secara acak ya. Kalau secara acak, baiklah. Dari pojok sana, Mas David berhitung. Baiklah, jika sudah terbagi kelompoknya, saya mempunyai lembar ini, dan kemudian saya akan bagi dan diskusikan dari teman-teman. Baiklah, saya sudah bagi lembar tugasnya dan sudah dibagi kelompoknya. Silakan anak-anak mendiskusikan tugas dan dapat menjawab dengan benar. Kalian bisa mencari materinya di HP maupun di buku. Silakan. Anak-anak, ayo tidak boleh rame. Kalian harus fokus kepada materi yang didiskusikan agar nanti hasilnya baik. Tidak boleh rame anak-anak. Tolong diam, fokus pada materi. David, kenapa David kok ramai sendiri? Kasihan temannya ya yang serius mengerjakan tugas. Jangan begitu. Jangan ramai sendiri lah. Kasihan temannya yang serius. Fokus, Mas David. Mbak Sari kenapa diam-diam saja? Apakah malu, Mbak Sari? Mbak Sari, gini loh. Setiap orang itu mempunyai sikap yang berbeda-beda, mempunyai ciri khas yang berbeda. Malu itu merupakan hal wajar. Jadi diusahakan kalau sedang belajar itu jangan sampai malu. Jadi ayo berani, gak apa-apa. Semangat diskusi dengan temannya, walaupun Mbak Sari ini hanya cewek sendiri di kelas ini. Jadi jangan minder, ayo semangat diskusi, gak apa-apa.
Duh, Mas David, kan tadi sudah saya bilang jangan rame. Kan kalau sudah mendapat gaduhan dari saya dan Mas David tetap rame, maka silakan keluar kelas. Kasihan teman-temannya Mas David yang serius berdiskusi secara. Jika Mas David seperti ini rame terus, maka silakan keluar. Silakan, gak apa-apa kok. Saya terima. Silakan lanjutkan diskusinya anak-anak. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah selesai. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita akan presentasi dari setiap kelompok untuk melestarikan hasil diskusi. Nanti secara acak terserah mau siapa yang ingin presentasi dan akan mendapatkan nilai bagi yang presentasi. Baiklah, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Apakah ada? Baiklah, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Baiklah, Mas Ridwan, simpulkan. Oh, baik, bagus Mas Ridwan, good, bagus sekali dapat menyimpulkan dengan baik. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata dari Pak Guru yang tidak menyenangkan hati, dan siapkan materi untuk presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak.